Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Pada pagi hari ini, Selasa 15 Februari 2022, hari ini kita akan belajar bangun ruang, yaitu bangun ruang tabung dan bangun ruang limas. Oke, untuk gambar yang pertama, coba kalian amati gambar berikut. Ini adalah sebuah kaleng ya, kaleng biskuit. Biasanya kalau lebaran, kaleng-kaleng ini sudah bermunculan di toko-toko. Nah, ketika kalian melihat gambar berikut ini, apa yang terbenak dalam kalian? Coba Pak Beni ingin tahu dari Fleisia. Silahkan. Apa yang kamu lihat berdasarkan gambar yang ada di layarmu ini? Menurutmu apa? Kaleng rengginang, Pak. Apa? Kaleng rengginang. Mm-mm. Kemudian, Terus, bahasa kerennya apa ya? mm-mm, Bentuknya tabung. mm-mm. Itu apa tuh? Itu kan biskuit itu tuh yang biasanya isinya rengginang itu. Itu kalau di rumahmu mungkin ya ini bukan biskuit tapi rumahnya renggina kalau enggak keripik isinya. Jebakan. Kerupuk yang warna-warni terus Hmm. bentuk bulat-bulat itu. Lembut sih tapi agak. Oke, baik, terima kasih. Nah, dari gambar ini, gambar sebuah kaleng ini, dapatkah kalian menentukan bagian-bagian dari kaleng ini? Bagiannya apa saja? Tutupnya, Apa? tutupnya, Bentuknya, oke. Kemudian, bentuknya itu apa sih yang kayak tabung tusuknya. mm-mm. Kaleng ini mempunyai sebuah Tutup. tutup. Terus Alas, alas. juga mempunyai alas. Alasnya polos berwarna bening. Kalau yang tutupnya berwarna merah. Terus kemudian bahan ini terbuat dari bahan aluminium. Oke, perlu kalian ketahui bahwa tabung atau nama lainnya adalah silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, kita rasakan kalimat ini, yaitu dibentuk oleh 2 buah lingkaran ya, lingkaran tutup sama lingkaran bawah. Kemudian bentuknya persegi panjang. Ini tabungnya ini kalau dibuka ya, kalau disigar itu bentuknya adalah persegi panjang. Kemudian lingkaran ini sejajar, artinya sejajar, ukurannya, diameternya sama. Kalau atas 15 cm, bawah juga 15 cm. Nah, kemudian bangun ruang ini disebut 3 dimensi. Kenapa? Karena bentuknya ini nyata. Nah, kan kita dulu pada semester 1 kemarin, kalau tidak salah tema 4, kalau enggak tema 3, tema 4, itu kita kan belajar tentang yang namanya patung. Nah, yang SBDP. Patung itu ada yang patung terbuat dari kayu, atau plastisin, atau plastik, atau dari batu atau semen. Nah, kalau gambar foto, misalkan foto Insinyur Soekarno, berarti itu golongan 2 dimensi. Kalau 3 dimensi ya berwujud seperti ini. Nah, kenapa bangun tabung atau silinder itu disebut bangun ruang 3 dimensi? Terus kemudian mari kita bertanya, kira-kira apa yang dimaksud dengan tabung?
Coba Pak Beni tunjuk Sally. Silahkan Sally. Apakah yang dimaksud dengan tabung? Kira-kira apa? Berdasarkan gambar yang tadi kamu lihat. Sally tidak ada di tempat? Ada. Tabung adalah suaranya terlalu kecil. Tadi aku nggak dengar. Nomor 1 ini. Apakah yang dimaksud dengan tabung? Oke, kita pindah ke Gani. Silahkan dibantu. Apakah yang dimaksud dengan tabung berdasarkan gambar yang kamu lihat tadi? Kaleng tadi. Memiliki tutup. Ya, boleh. Terus? Berdasarkan kamu amati tadi apa? Apa berarti? Memiliki tutup, kemudian apa? Mempunyai sisi. Sisinya apa? Berbentuk persegi yang melengkung atau yang melingkar. Seperti itu. Jadi pengertian tabung itu adalah bangun ruang, yang namanya tabung kan bangun ruang, ada tempatnya kosong di dalamnya toh, makanya disebut bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi, ya dua sisinya apa? Sisi sejajar yang berbentuk lingkaran, berarti tutup atas sama bawah itu sisinya. Dengan sisi lengkung berarti tabung memiliki berapa sisi? Memiliki 3 sisi. Sisi atas, sisi bawah, sama sisi samping. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang nomor 2. Apa sajakah bagian-bagian dari tabung? Nah, ini kita sudah tahu bagian-bagian dari tabung. 2 sisi lingkaran dan 1 persegi panjang. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat gambar berikut, nah tabung tadi, gambar kaleng, itu dapat digambarkan sebagai seperti ini. Ini kalau digambarkan, diproyeksi. Kamu lihat pada gambar tabung berwarna biru sebelah kanan ini. Sisi yang paling atas ini ada garis lurus ya. Garis lurus ini, bentar Pak Beni kasih coretan biar jelas. Nah, garis ini itu adalah diameter, simbolnya D. Sedangkan garis titik-titik ini ya, ini sampai tipol itu adalah simbolnya R atau jari-jari. Jadi kalau diameter luas permukaan lingkaran, sedangkan jari-jari itu hanya setengah. Kalau setengahnya sini 7, berarti kiri sininya juga 7. Sini 7, berarti sini 7. 7 sama 7 berarti diameternya adalah 14. Karena 2 kali 7 atau seperti itu. 7 tambah 7 sama. Gitu ya. Dari sini bisa dipahami ya pengertian diameter, pengertian jari-jari. Ini semester 1 kemarin kita sudah membahas ini tentang bangun datar lingkaran. Sudah ya? Oke, sip. Terus kita lihat lagi. Nah, perhatikan gambar bagian-bagian tabung sebagai berikut. Di sini ada sebuah tabung. Nah, ada keterangannya. Yang sebelah kiri adalah
ini adalah tinggi. Nah, garis ini tinggi. Kemudian yang garis atas ini, nah ini adalah sisi atas. Kemudian garis hitam yang melengkung ini itu namanya rusuk. Nah, kemudian yang tabung kotak ini kalau dibuka kan kotak, itu adalah sisi tegak atau selimut tabung. Sama saja, ada yang bilang sisi tegak boleh, selimut tabung juga boleh. Terus yang bawah ini adalah sisi alas atau sisi bawah. Sisi atas, sisi bawah atau alas. Yang namanya alas kan pasti bawah. Nah, dari sini sudah bisa dipahami ya untuk struktur atau bagian-bagian tabung. Kita lihat kesimpulannya. Berarti atau jadi tabung itu merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Jadi tabung itu juga golongan, masih satu keluarga dengan prisma. Gitu ya. Terus tabung dapat juga diartikan sebagai bangun ruang. Nah, di mana bangun tersebut dibentuk oleh dua lingkaran yang sejajar, lingkarannya harus sama, dan satu persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Kenapa kok disebut bangun ruang, Pak? Karena di dalamnya ada ruangannya lagi, masih ada ruang gitu. Kalau kalian masuk ruang kelas, namanya saja ruang kelas. Ruang kelas kalian kalau kalian lihat bentuknya apa? Persegi atau di dalam kelas. Nah, seperti itu. Kalau diproyeksikan menjadi balok. Terus yang nomor 3. Berikut ini contoh benda yang berbentuk tabung. Nah, ini yang ada di rumah kalian. Pertama apa? Gelas. Nah, gelas yang ada di rumah kalian yang ada kupingnya, ada cangkingannya, atau enggak ada yang enggak ada juga bisa. Terus benda lain seperti bentuknya tabung apalagi selain gelas? Ada ember atau tempat cat. Nah, kalau di rumah apalagi selain gelas, ember atau apapun itu yang bentuknya tabung apa kira-kira? Celengan. Celengan, betul. Terus ada lagi yang berbentuk tabung di sekitar rumahmu. Tengok kanan kiri bentuknya tabung ada enggak? Apalagi kira-kira? Tempat sampah. Betul, tempat sampah itu kan bentuknya tabung. Satu kali lagi ada? Toples. Ya betul, toples. Toples tempat rengginang tadi. Nah, itu bentuknya juga tabung. Nah, dari bentuk gelas dan ember ini, maka kalau dibuka ya, kalau dibuka itu namanya menjadi jaring-jaring. Maka jaring-jaring tabung demikian. Satu kotak atau satu persegi panjang maksud Pak Bini diikuti dua lingkaran. Nah, lingkaran atas ini adalah sisi atas. Terus ini sisi atas. Kalau yang ini adalah sisi tegak atau selimut tabung. Sisi bawah atau sisi alas. Nah, jaring-jaring itu ada yang bentuknya seperti ini. Ada juga yang lingkarannya ada yang berbentuk di paling ujung sini. Kalau yang bawah ada yang di sini. Jadi sama saja. Yang penting lingkarannya, ukurannya itu sama. Ada yang lingkarannya paling ujung seperti yang ada di layar sama ujung bawah. Kalau yang gambar aslinya di sini dua lingkarannya berada di tengah. Terus kemudian bagian-bagian tabung itu merupakan sisi tabung. Nah, sisi-sisi tersebut terdiri atas sisi alas, sisi tegak atau selimut, dan sisi atas.
Sisi alas dan sisi atas tabung itu berbentuk lingkaran, sedangkan selimut tabung berbentuk persegi panjang. Nah, pada tabung itu ada tinggi, ada juga diameter dan jari-jari tabung. Nah, tabung itu juga bisa disebut prisma segi tak hingga. Nah, kalau kemarin kita kan mengenal ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, 6, dan lain sebagainya. Kalau tabung itu seginya tidak terhingga. Nah, kenapa kok nggak terhingga? Jumlahnya banyak, makanya disebut tak terhingga. Gitu. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Tabung bisa disebut dengan prisma lingkaran, bisa nggak? prisma lingkaran. Kalau disebut prisma lingkaran ya nanti bentuknya seperti bola. Berbeda, kan ini tabung bukan lingkaran. Kalau lingkaran itu kan cenderung bulat. Nah, kalau ini kan bentuknya tidak bulat ya. Yang bulat itu hanya sisi alas sama sisi atas. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, sekarang kita mencoba. 1. Berapakah jumlah sisi pada tabung? Coba Pak Bin, silahkan Sally. 3. Berapa? Kalau tidak diketik di chatbox enggak apa-apa. Ada 3, Pak. Apa saja? Sisi atas, sisi tegak, sama sisi bawah. Sisi alas. Ya, jawabannya nomor 1 adalah jumlah sisi 1. Sisi atas, kemudian sisi tegak atau selimut, sisi selimut, terus yang terakhir adalah sisi alas. Itu jawabannya yang ada di chatbox. Terus kemudian nomor 2, apa sajakah bentuk bangun datar pada sisi-sisi tabung? Ayo silahkan Filia Bonita. Yang sisi atas dan alas itu berbentuk lingkaran, dan sisi tegak atau selimut tabungnya berbentuk persegi panjang. Betul, sip. Sisi atas dan bawah berbentuk lingkaran dan sisi tegak berbentuk persegi panjang. Nah, ada di chatbox jawabannya. Terus nomor 3, terima kasih. Nomor 3, sebutkan 3 benda yang merupakan tabung tanpa tutup dan 3 benda yang merupakan tabung dengan tutup. Coba ini satu pertanyaan, ada 2 pertanyaan ya. Nomor 3 ini ada 2 pertanyaan. Disuruh menyebutkan 3 benda yang tanpa tutup, kemudian 3 benda yang tak pakai tutup. Silahkan, ada yang mau mengajukan diri? Sally, silahkan. 3 benda yang tanpa tutup itu tempat pensil dari botol, Betul. itu tempat sampah, habis itu ember. Ember, betul. Nomor 3 benda dengan tabung tanpa dengan tutup itu celengan,
Pak, Ya. celengan, habis itu lencat, Mm-mm. sama sama satunya nggak tahu. Ya. Terus nomor betul, tak tambah satu. Tempat kanibu. Tahu kanibu toh? Yang buat bapakmu untuk ngelap mobil atau motor kalau basah itu loh. Tempat kanibu itu yang pakai tutup. Bentar tak tulisnya. Pakai tutup. Pakai tutup tempat kanibu. Terus celengan. Terus Tempat minum, botol minum. betul, toples atau tempat minum. Boleh. Nah, jawabannya sudah ada masing-masing. Tanpa tutup berarti gelas, ember, pot bunga, itu kan juga bentuknya tabung. Terus yang pakai tutup, tempat kanibu, kan ada tutupnya itu bentuk E. Terus celengan dan toples. Itu. Terima kasih, Sally. Sekarang nomor 4, buatlah sebuah tabung dari kertas karton, beri warna pada bagian sisi alas dan sisi atas. Ini kita lewati dulu. Ini membuat tabung. Nah, sekarang lengkapi titik-titik di bawah ini. Nomor 5, ada sebuah gambar bangun tabung. Ya. Berapakah rusuk bangun ruang tabung? Ada yang bisa jawab? Silahkan. 2, Ada berapa? 2, Ada 2. 2, betul. Yang gambarnya yang ini loh, rusuk. Yang Pak Beni kasih tanda silang. Rusuk 1, rusuk 2. Nah, ini namanya rusuk. Kalau samping ini apakah rusuk? Tidak. Tidak, ya. Yang namanya rusuk itu yang garis yang melengkung ini, yang bisa dilipat. Sedangkan kalau yang sisi kanan dan sisi kiri ini adalah tinggi, melengkung, bukan tidak bisa ditekuk. Gitu ya. Berarti rusuknya jawabannya ada 2. Terus bangun tabung memiliki berapa sisi? Silahkan Mirza. 3. 3. Apa saja sisinya? Sisi atas, sisi tegak atau selimut, terus bawahnya kan di sini juga ada. Ini adalah sisi alas. Ada 3. Terus bangunnya apa saja? Ada berapa bangun di sini? Silakan Bonita. Ada berapa bangun? Yang ditanya siapa, Pak? Apa? Yang ditanya siapa? Iya, Bonita. Oh, saya. Maaf, Pak. Sinyalnya putus-putus. Ada 2 bangun. Bangunnya apa saja? Lingkaran dan persegi panjang. Yes. Lingkaran dan persegi panjang. Itu. Dari sini sudah jelas ya, kita sudah mengenal bangun tabung. Bentuknya itu ada banyak. Oke. Kemudian kita lanjutkan amati luas permukaan tabung. Nah, sebelum kita masuk pada volume, kalau di buku paketmu yang halaman 87 itu kan belum lengkap. Itu hanya ciri-ciri tabung saja, halaman 87 paket. Ciri-ciri tabung itu memiliki 2 rusuk, memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama luas. Halaman 7 nomor 5 atas. Memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Yang terakhir
tidak memiliki titik sudut. Gitu. Itu ciri-ciri tabung. Sekarang luas permukaan tabung. Ini ada soal. Ayo. Yang berani mengerjakan. Suatu tabung memiliki jari-jari sepanjang 14 cm dan tinggi 20 cm. Hitunglah luas permukaan tabung berikut. Ayo, silahkan mencoba. Salah tidak apa-apa. Jangan takut. Yo. Ada yang tahu luas permukaan tabung? Luas permukaan tabung itu apa? 2 kali Pi kali R kali R ditambah T. R itu apa? Jari-jari alas. Sedangkan T tinggi tabung. Kalau digambar bentuknya seperti ini. Ada sebuah tabung ya, tingginya 20. Nah, kemudian jari-jarinya 14. Silahkan dihitung. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa rumus luas permukaan tabung didapatkan dari kombinasi itu gabungan rumus luas permukaan prisma, luas lingkaran, dan keliling lingkaran. Jadi ada 3 luas permukaan cara mengerjakannya. Karena kita tahu bahwa tabung adalah bangun ruang prisma yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Maka kita mengetahui bahwa rumus luas permukaan prisma adalah L sama dengan 2 luas alas. 2 luas alas itu apa? Alas atas sama alas bawah. Makanya simbolnya ditulis 2. Ditambah luas selimut. Selimut berarti yang menutupi ini, yang persegi panjang ini. Kemudian substitusikan. Substitusi itu berarti dihitung atau disederhanakan rumus luas lingkaran pada rumus prisma. Sehingga didapat L itu adalah luas sama dengan 2 kali Pi kali R kuadrat. Kenapa kok R kuadrat di sini? Kenapa kok di sini R kuadrat? Karena jari-jarinya kan ada 2 toh. Ini jari-jari, ini jari-jari. Jari-jari A, jari-jari B. Lah, gabungan A sama B ini disebut diameter. Gitu. Makanya di sini ditulis R kuadrat ditambah 2 kali Pi. Pi itu rumusnya berapa sih? 3,14 Dan 22/7. betul, dan 22/7. Nah, kali T. T itu tingginya. Maka rumusnya disederhanakan lagi. Biar simpel menjadi ini yang dikotai merah ini. L sama dengan 2 kali Pi kali R kali T. Gitu. Sudah bisa, sekarang kerjakan. Di ini sudah ada rumusnya. Yo. Rumusnya yang berwarna ungu itu. Coba diorek-orek dulu, dicoba dihitung. Dimasukkan angkanya. Yang sudah selesai silahkan angkat tangan, kemudian dideskripsikan. Jawabannya Ganiyun sudah mendapat 2.992. Ada yang mempunyai jawaban lain? Silahkan. Ya Pak, saya sama kayak Alfred jawabannya Pak. Rumusnya tinggal dimasukin saja. Ini rumusnya 2 kali Pi kali R tambah T.
Matematika itu harus dicoba, harus dihitung. Lah nek kamu lihat tok, mbok pikir ya nggak ketemu-ketemu. Silahkan Mirza, Ito, Fleisia, Laksita, Gani, Aiko, Afan, Sally, Rio, Cipa, Aska, Alasraf. Jawabannya kira-kira berapa? Filia, Jihan, Kalsu. Bapak. Sudah ada siapa ini? Rp10.472. Diketik di chatbox angkanya. Yo, satu orang lagi, mungkin ada jawaban yang berbeda. Ini di siapa? Aiko ngitungnya 10.472. Adakah yang lain? Silahkan, minimal 3 orang yang sudah mengerjakan. Nanti dibahas. Satu lagi, Fleisia 748. Oke, sudah dapat 3 jawaban. Atau nanti kalau teman-teman yang lain sudah menghitung, jawabannya disimpan dulu, di-keep, ditahan terlebih dahulu. Kita cocokkan. Nah, kita bahas. Nomor 1 tadi kan tabung memiliki jari-jari 14. Jari-jarinya 14, tingginya 20. Ditanya luas permukaan. Pertama-tama diketahui R. R itu jari-jari 14. Dan T tingginya 20. Sudah jelas. Kemudian kita masukkan rumusnya. Rumusnya apa tadi? Luas sama dengan 2 kali R kali R kali R plus T. Nah, maka dimasukkan saja 2 kali 22/7 kali R-nya berapa? 14 dimasukkan kali R lagi 14. Loh Pak, di sini kok 14-nya ada 2? Pasti kan ada yang tanya seperti itu. Ya, karena yang namanya jari-jari ini kan jari-jari Pak Beni gambar sini ya. Nah, titik-titik. Sabar karena Pak Beni pakai mouse ini enggak pakai pen. Nah, titik-titik merah ini angkanya juga 14. Lah diameternya berapa, Pak? Oh, sorry. Diameternya berapa? Berarti diameter itu luas lingkarannya ini. Berapa? 8. 28. Betul. Nah, berarti kita harus paham dulu ya, mana yang jari-jari, mana yang disebut diameter. Nah, di sini dimasukkan 14 sama 14. Nah, karena di sini satu lingkaran ini kan ada 2 jari-jari. Nah, kenapa kok angkanya pi-nya pakai 22/7? Kenapa? Ada yang tahu? Pelipatan 7. Betul. Atau kalau jari-jarinya 14 berarti kan kita bisa menggunakan 22/7. Berarti 14 dibagi 7 kan jawabannya 2. Jadi kesimpulannya cara mengerjakan, kalian pakai 3,14 itu jika tidak bisa dibagi dengan 7. Sedangkan kalian pakai 22/7 itu jika bisa dibagi dengan 7. Itu pakainya 22/7.
Jadi tidak semua angka kamu bisa menghitung pakai 3,14. 22 per 7. Aslinya bisa, cuman nanti hitungannya agak rumit gitu. Nah, tujuannya dibuat seperti ini sama ini itu biar memudahkan kalian untuk menghitung. Oke, setelah kita masukkan rumusnya, kita hitung. 2 kali 22 kali 2, karena 14 dibagi 7 itu hasilnya 2. Terus di dalam kurung 14 tambah 20, hasilnya kan 34. Maka jawabannya seperti ini. Setelah seperti ini, kita hitung lagi. 2 kali 22 kali 2 itu kan 88. 2 kali 2 kan 4. Terus 4 kali 22 kan 88. Terus dikalikan 34. Maka 88 kali 34 sama dengan 2992 cm persegi. Kita lihat jawabannya. 2000. Ya, yang jawaban yang tepat adalah Muhammad Ghaniyun. Sip. Oke, jawabannya betul. Itu. Apakah teman-teman yang lain juga memiliki jawaban yang sama? 2992? Iya, Pak. Ya, Iya. oke, sip. Sudah paham ya cara menghitung luas permukaan. Sekarang pertanyaan kedua. Silahkan dihitung. Hitunglah luas permukaan tabung yang memiliki jari-jari sepanjang 10 dan tinggi 12. Jadi kalau digambar modelnya seperti ini. Tingginya 12, jari-jarinya 10. Silahkan dihitung. Kalau sudah, 3 orang menyampaikan jawabannya di chat box. Hasilnya koma, Pak. Silahkan jawabannya di Pak ini nggak ada suaranya. Silahkan jawabannya dikirim melalui chatbox. Nanti dibahas. Siapakah ini? Jihan Kalsum, jawabannya 138,16. Silahkan yang lain. Dua orang lagi. Ghaniyun 3,039,52. Sedangkan Aiko 1381,6. Oke, sudah dapat 3 jawaban. Kita bahas jawabannya. Oke, mari kita simak, diperhatikan. Pertama, diketahui R
jari-jari 10 dan tinggi 12. Oke, kalau digambar gambarnya seperti itu. Terus masukkan rumusnya 2 kali pi kali R plus T. Kita masukkan angkanya 3 kali 3,14. Nah ini kita pakai 3,14. Kalau soal nomor 1 tadi kan kita jawabannya pakai 22/7. Kenapa? 22/7 itu tadi kan bisa dibagi 7. Sedangkan jari-jari di sini 10. Kalau 22/7 10 bagi 7 kan nggak bisa. Maka kita harus pakai 3,14. Kalikan 10 kali 10. 10-nya ada 2, Pak, karena jari-jarinya di sini 10. Jari-jari sebelah kanan, maka jari-jari sebelah kiri juga 10 ditambah tingginya 12. Kita hitung. Yang dihitung dulu kalau ada soal seperti ini adalah yang ada di dalam kurung. Gitu aturannya. 2 kali 31,14, ini salah ketik ya Pak Beni ya, kali bukan 31,4 tapi 3,14 kali 22. Maka jawabannya 62,8 kali 22 sama dengan 1381,6. Kita lihat tadi jawaban siapa yang benar. Jawaban yang benar adalah Aiko-chan. 1381,6. Jawabannya Jihan hampir betul, hampir lumayan. Kalau yang Ganyun terlalu jauh jawabannya sampai 3000. Kebanyakan. Lupa letakin komanya salah. Nah, jadi kalau menghitung perkalian itu harus penuh hati-hati. Oke, sip. Satu kali lagi soal nomor 3 tentang luas permukaan tabung. Nah, jika suatu tabung memiliki jari-jari 21 cm dan tinggi 40, berapakah luas permukaannya? Jadi kalau digambar bentuknya seperti ini. Silahkan, 3 orang kirim jawabannya. Sudah ada 2 jawaban dari Ganyun 8,052. Jihan juga sama. Silahkan satu orang lagi. Apakah mempunyai jawaban yang berbeda?
Itok jawabannya sama 8052. Oke, sudah dapat 3 orang. Kita bahas. Mula-mula diketahui jari-jari R21 tingginya 40 cm. Masukkan rumusnya 22 pakai 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya 21, maka bisa toh dibagi dengan 7, maka kita pakai itu. Terus dimasukkan 21 kali 21 ditambah 40. Jawabannya 2 kali 22 kali 7. Kenapa? Kali 3. Kenapa kok 3? Karena 21 dibagi 7 kan jawabannya 3. Betul. 87. Terus 21 ditambah 40 sama dengan 61. Terus 132 kali 61. Jawabannya 8052. Oh iya, 8052, Pak Beni kebalik. Betul, jawabannya berarti 4 orang betul. Aiko-chan, Ito, Jihan, dan Ganiyun. Betul semua. Sip. Sekarang kita pindah pada gambar berikut. Coba kalian amati. Kira-kira ini apa dan di mana? Silahkan. Bali. Ini di Bali. Nah, ini apa ini? Bangunan Tempat apa? persembahan gitu Pak, kayak kuil. Betul, ini adalah tempat ibadahnya orang Bali atau kita sebut namanya pura. Pura. Bukan pura, kalau pura itu orang Bali bilang mereka pura. Kalau ini kita menyebutnya pura, gitu. Terus pengamatan 1. Sekarang amati gambar kedua. Ini adalah lampu LED. LED kalau di rumahmu bentuknya lain. Kalau punyanya Pak Beni bentuknya ini. Nah, ini lampu LED. Kalau sudah diamati, biasanya kan lampu LED itu ada di pasar malam. Ini kalau biasanya ya, secara umum kurang lebih itu. Atau biasanya diletakkan di kamar tidur. Lampu LED yang kecil itu loh, yang murup kerlap-kerlip itu kan ujungnya kan seperti itu. Seperti apa itu? Pucukan Monas ya, tapi kalau Monas itu kan pucuknya kan agak melungker. Kalau di Semarang apa? Tugu Muda itu kan bentuknya kayak api, tapi ini bentuknya agak lancip. Hampir serupa. Bentuknya juga berwarna kuning. Nah, gambar lampu LED ini berbentuk limas dengan alas segi 6. Betul, segi 6. Nah, sekarang kita menalar. Limas ya. Limas itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas. Selain itu, beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Nah, kita ulangi gambarnya tadi. Limas itu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas. Nah, bangun datarnya alas yang bawah itu. Kemudian memiliki bidang berbentuk segitiga. Ini gambarnya kan segitiga. Segitiganya menempel satu sama lain, kemudian bertemu pada titik pusat. Nah, titiknya ini yang Pak Beni kasih tanda merah. Yang bawah ini adalah alas, A kecil simbolnya. Nah, sedangkan ini berbentuk segitiga. Nah, segitiga ketemu segitiga, terus ketemu titik puncak seperti ini. Terus, maka limas itu mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Ada yang persegi,
Ada yang segi 5, ada segi 6, macam-macam bentuknya. Kemudian berikut ini merupakan bagian-bagian dari limas dan jaring-jaring limas. Sekarang kita lihat bagian-bagian limas terlebih dahulu. Nah, bagian-bagian limas seperti ini. Alasnya berbentuk persegi, ya, kotak. Bukan persegi panjang loh, tapi persegi. Kalau persegi kan semua sisinya sama. Terus mempunyai titik sudut. Titik sudutnya ada berapa ini gambar yang ada di layar ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik sudut. Kemudian rusuk. Rusuknya ada berapa? Oke, Pak Beni tandai dulu biar mudah. Titik sudut berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang merah itu titik sudut. Kemudian yang biru, Pak Beni kasih biru, ini adalah rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti rusuknya ada 8. Titik sudutnya ada berapa tadi? 5. Nah, gitu ya. Terus sisi tegak. Sisi tegaknya ada berapa? Ayo. 4. 4. 4, 2, 3, 4. 4. Betul. Nah, sisi tegaknya ada 4. Sisi alasnya ada 1. 1. ada 1. Betul. Sisi tegak berbentuk 3. segitiga. Sisi alas berbentuk kotak atau persegi. Persegi. Nah, seperti itu ya bisa dipahami ya. Yang namanya rusuk itu yang berwarna biru itu, sisi tegak itu yang segitiga, sisi alas itu yang kotak itu bawah. Kalau garis titik-titik-titik yang ada di tengah ini itu adalah tinggi, simbolnya T. Oke, mudah dipahami, nanti filenya Pak Beni kirim di WA. Sekarang jari-jari. Nah, kalau segitiga prisma segi 4 ini dibuka, maka jari-jarinya nampak seperti ini. Nah, sisi tegak, sisi alas, yang biru itu sisi alas. Semua segitiga ini ukurannya sama. Kalau ada gambar sama dengan kanan kiri seperti ini, itu namanya kongruen. Kongruen itu sama. Persegi juga sama. Ini namanya kongruen. Itu ya mudah dipahami. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa macam limas. Nah, limas itu di sini Pak Beni menyajikan 4. Nah, ada 4 gambar limas. Apa saja? 5 segitiga, 5 segi 4, 5 segi 5, dan 5 segi 6. Masing-masing kalian kalau melihat bentuk limas, itu lihat pada sisi alasnya. Gambar nomor 1, misal yang ini. Sisi alasnya apa? Segitiga. Gambar nomor 2, alasnya yang biru ini persegi atau kotak. 5 segi 5, gambar nomor 3. Terus yang nomor 4 bentuknya segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini loh yang dimaksud segi itu yang ini. Nah, ini jumlahnya kan 6. Nah, gitu. Jadi kita menyebut limas itu berdasarkan apa kesimpulannya berarti? Berdasarkan sisi alas. Ya. Betul. Kita memberi nama bangun ini tuh berdasarkan sisi alasnya. Aslinya masih banyak bentuk yang lain, cuma yang paling sering keluar ya bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, sekarang tipsnya ya, atau kita
apa namanya? Untuk pengetahuan saja, limas itu adalah bangun ruang 3 dimensi, masih 3 dimensi, yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Kenapa kok di sini disebut segi N? Kan namanya macam-macam, ada yang segi 3, segi 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini makanya ditulis segi N. Dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Apapun alasnya, pasti yang namanya limas itu wujudnya, sisi tegaknya berbentuk segitiga. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Kalau sudah bisa, sekarang kita coba lagi. Di sini ada gambar sebuah limas segi berapa ini? Silahkan Laksita. Aku tahu. Segi 6, Pak. Segi berapa? Segi 5. Segi 5, betul. Masih Asal. sama. Segi 5. Terus kemudian pertanyaannya yaitu kita lihat apakah nama bangun di atas limas segi Segi 5. 5. Terus pertanyaan nomor 2, berapa banyak titik sudutnya? 5. 6. 5. Titik sudut berarti 6, Pak. 1, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Terus berapakah banyak sisi tegaknya? 5. 5. Sisi tegak itu sisi tegaknya berbentuk apa? Persegi. Segitiga. Oh, persegi. Segitiga. Oke. Terus nomor 4 atau D. Apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Sudah tadi ya. Segitiga. Terus 5. Apakah bentuk bangun sisi alasnya? Persegi 5. Bukan persegi 5 ya, segi 5. Oke. Segi SG segi 5. Terus yang keenam, berapakah banyak rusuknya? Ayo hitung rusuknya. 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Terus yang ke-7, berapakah banyak seluruh sisi pada limas? 6. Ada 6, yaitu sisi tegak berbentuk segitiga, sedangkan sisi alas berbentuk segi 5. Segi 5. Mudah ya, bisa dipahami, paling enggak kalian kenal. Oke. Terus lanjut soal nomor 2. Nyatakan benar atau salah pernyataan berikut. Jadi jawabannya hanya ada 2, benar atau salah. Ini kalau dilihat gambarnya adalah gambar limas segi berapa ini? Segitiga. 5 segitiga. Betul, segitiga. Sekarang pertanyaan pertama yang A. Sisi tegak limas selalu berbentuk segitiga, benar atau salah? Benar. Benar. Terus pertanyaan kedua, sisi alas limas selalu berbentuk segitiga. Salah. Terus yang ketiga, limas mempunyai rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak. Betul atau salah? Benar. Benar. Terus yang keempat,
Sebutkan sifat-sifat bangun limas berikut, seperti bentuk sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Benar atau salah? Benar. Ayo, jawabannya adalah benar. Bentuk sisi, mempunyai rusuk, dan mempunyai titik sudut. Titik sudutnya berapa? 1, ini, 2, 3, 4. 4. Ada 4 titik sudut, 4. Terus rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rusuknya ada 6. Sisine 1, 2, 3, 4. 4. Sisinya ada 4. Seperti itu. Terus yang kelima, gambarlah sebuah lima segi 5 beserta jaring-jaringnya. Nggak usah dilewati dulu. Yang keenam, Siti akan membuat kerangka 5 segi 3. Benar. Kerangka ini dibuat dari kawat. Ini pertanyaan benar atau salah apa menghitung, Pak? Ini menghitung, maaf. Ini Pak Beni nomor F ini menghitung. Rumusnya apa? Bentar, Pak Beni stop dulu, gambarnya tak editnya dulu. Karena ada kesalahan dalam menulis. Nah. Pak Beni share kembali soalnya. Nah, gini. Nomor F ini harus dihitung. Siti akan membuat kerangka 5 segitiga. Kerangka ini dibuat dari kawat. Panjang rusuk tegaknya 15 cm dan rusuk tidak tegaknya ada 10. Berapa sentimeter panjang kawat yang dibutuhkan? Silahkan dikerjakan jawabannya dikirim melalui chatbox. Tujuh 75, Pak. Sally jawaban 75. 75 cm maksudnya. Silahkan yang lain. Jika ada mempunyai. Pak Beni masih di mute, Pak. Oh iya, maaf. Betul jawabannya 75. Ada yang lain, coba misalkan kalau ada jawaban yang lain. Apakah jawabannya Sally benar 75? Dicek. Caranya bagaimana kok bisa 75? Itu yang penting. Lima belas kan rusuk tegaknya. Rusuk tegaknya ada 3, berarti 15 dikali 3. Habis itu rusuk tidak tegaknya ada 3, sepanjang 10 cm, 10 kali 3. Jadi 15 dikali 3 ditambah 10 kali 3. Betul, ini jawabannya Aiko juga sama. Bentar Pak Beni orek-orek dulu. Jawabannya rumus. Oh, kok rumus? Apa namanya? Rusuk tegak. Tak singkat RT ya. Rusuk tegaknya ada 3. 1, 2, 3. Nah, gambar. Terus rusuk tidak tegak. Rusuk tidak tegak.
tegak, RTT. Berarti ada 3 yang tidak tegak, sama. Nah, maka ditanya panjang kawat. Berarti panjang kawat kan berarti panjang rusuk. Ditanya panjang rusuk, PR, panjang rusuk. Sama dengan rumusnya apa berarti? Rusuk 3, rusuknya kan 3. Nah, kalikan panjang rusuk. Panjangnya berapa? 15. Nah, di soal 15. Ya. Terus ditambah 3. 3 ini apa? Rusuk tidak tegak. Kalau yang ini adalah rusuk tegak, sedangkan yang ini adalah rusuk tidak tegak. Gitu ya. Terus dikalikan rusuk tidak tegaknya sepanjang berapa? 10 cm. Maka jawabannya 45. 45 ditambah berapa? 30. Jadi kalau ada perkalian, kerjakan yang perkalian dulu. 3 kali 15 kan 45. Terus dikalikan 30. Sama dengan 75 cm. Betul, jawabannya adalah 75 cm. Gitu ya. Tadi jawabannya berapa? 75 semua. Oke. 2 orang. Filia sama Aiko-chan. Sip. Dari sini ada yang ditanyakan cara menghitungnya panjang kawat. Oke, kalau tidak sekarang kita beralih soal sekarang mencari luas permukaan limas. Tadi kan tabung, sekarang limas. Nah, luas permukaan limas. Sebuah limas segitiga memiliki luas alas 24 cm persegi. Dan luas sisi tegaknya adalah 10 cm persegi. Hitung berapa luas permukaan limas segitiga tersebut. Jadi luas permukaan adalah jumlah seluruh luas bidang sisi pada bangun ruang. Nah, dari definisi ini, maka luas permukaan limas terdiri dari luas sisi alas ditambah luas seluruh sisi tegak limas. Secara matematika atau matematis rumusnya yaitu luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak. Silahkan dihitung. Rumusnya sudah Pak Beni sediakan. Luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak. Jawabannya Jihad sudah ketemu 54. Silahkan yang lain. Apakah punya pendapat atau jawaban yang berbeda? Sally 64. Silahkan yang lain. Satu lagi. Minimal 3 anak yang mengerjakan. Yang lain belum. Ya kalau 3 yang lain ya jangan tengok-tengok juga latihan. Aiko 54.
berarti sama dengan Flesia. Oke, karena sudah dapat 3 jawaban, kita bahas. Nah, luas permukaan limas itu kan luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak. Maka luas permukaan limas itu sama dengan luas alas ditambah 3 kali luas sisi tegak. Pak, di sini kenapa kok bisa 3? Ayo, dari mana? Karena sisi tegaknya ada 3. Yes, karena bentuknya 5 segitiga, maka sisi tegaknya kan otomatis segitiga. Ya, jumlahnya ada 3. Ya, ini jawabannya 3 gitu. Kalau mungkin ada yang belum paham kok ini bisa 3 gitu. Terus dikalikan luas sisi tegak. Nah, maka tinggal dimasukkan luas alas, luasnya tadi 24, terus ditambah 3 kali 10. Nah, maka 24 ditambah 30 sama dengan 54. Kita cek jawabannya, Aiko benar, Fleisia benar. Sally belum tepat untuk kali ini. Gitu ya, jawabannya 54. Kalian harus fokus pada pertanyaannya. 5 segi 3, maka di sini harus 3. Kalau luas 5 segi 6, berarti ya sini 6. 5 segi berapa? 4, ya berarti sini kudu 4. Gitu. Sekarang lagi latihan lagi. Nomor 2, silahkan. Sebuah limas memiliki sisi alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 8 cm. Tinggi sisi tegak limas adalah 6 cm. Hitunglah berapa luas permukaan limas tersebut. Soalnya dipahami dulu kalau soal cerita seperti ini. Limas memiliki sisi alas berbentuk persegi dengan panjang 8, tingginya 6. Rumusnya kayak tadi.
Satu orang filia 160. Silahkan yang lain. Ayo Afan, tunjukkan wujudmu Afan sambil dikerjakan. Flesia 88, Sally 160. Oke, kita sudah dapat 3 jawaban. Jawaban yang lain disimpan terlebih dahulu, kita buktikan. Pertama-tama masukkan luas dulu, luas alas tambah luas seluruh sisi tegak. Terus luas persegi, nah karena luas alasnya adalah persegi, maka 4 kali luas segitiga. Gitu. Dimasuk ke luas perseginya berapa? Kalau persegi sisinya kan 8, berarti 8 kali 8. Ditambah 4 kali luas segitiga, karena bentuknya limas ya. Limas berarti kan setengah kali 8 kali 6. Gitu. Terus dikalikan 8 kali 8 64. Terus setengah kali 8 kali 6 itu jawabannya 24 kali 4. 64 ditambah 96 jawabannya 160. Siapakah yang benar? Sally dan Bonita. Nah, sip. Flesia belum tepat untuk kali ini. Gak apa-apa, nanti dicoba lagi. Kalian harus fokus ya, karena bentuknya yang namanya luas limas, kalian harus hati-hati lihat sisi alasnya dulu. Kalau persegi ya berarti sisi ya dihitung persegi. Kalau segitiga ya kalikan 3 gitu. Jangan sampai salah di bagian alasnya. Satu kali lagi. Nomor 3. Diketahui sebuah 5 segitiga. 5 segitiga, hati-hati lo ya. 5 segitiga memiliki luas permukaan 300 cm persegi. Jika luas alas limas adalah 120 persegi, berapa luas sebuah sisi tegaknya? Silahkan. Salah enggak apa-apa. Ayo yang cowok-cowok ini. Gantian yang cowok-cowok. Itok. Mbak Beni. Ya. Kalau misalkan tadi dia join terus keluar itu dicatat gak? Anggap aja dicatat. Mungkin karena sinyal juga. Oke. Yang cowok siapa saja ini yang nampak ini? Ada Ganiyun. Cipa ini siapa toh namanya? Terus Ito, Rio, Aska, silahkan. Sally sudah dapat 180, Jihan 60. Satu orang lagi, yang cowok toh. Sing cowok ki paham enggak ini? Ayo coba.
Oke, satu lagi, satu yang lain. Yuk. Yang cowok kalau bisa. Ketua kelasnya masuk enggak? Mirza atau ketua kelasnya? Tadi Mirsa masuk, tapi ini kayaknya nggak ada. Enggak ada. Sesi keamanan itu, ayo itu. Sudah ada satu lagi, siapa ini? Ganiyun 60 cm. Oke, kita cek jawabannya. Sudah dapat 3 orang, satu cowok. Luas permukaan limas, luas alas. Alasnya berbentuk apa ini? Segitiga ya. Jadi nanti keluar angka 3. Luas ditambah luas seluruh sisi tegak. Berarti luas permukaannya berapa? Karena sudah luas permukaan sudah diketahui, berarti ditulis 300 sama dengan luas alas limas 120. Karena sudah diketahui ya. Yang belum diketahui adalah luas segitiganya. Ditambah 3. Kenapa kok 3? Karena bentuknya 5 segitiga kali luas segitiga yang ditanyakan. Sisi tegaknya kan segitiga toh. Terus maka angkanya dibalik. 3 yang kolom sebelah kanan dibalik ke kiri. 3 kali luas segitiga sama dengan 300 dikurangi 120. Gitu, biar mudah. Maka 3 kali luas segitiga sama dengan 300 kurangi 120 kan 180. Gitu. Terus ini dibalik lagi setelah ini. Luas segitiga kalau dibalik, kalau ini kali, kalau dibalik menjadi dibagi. Kalau di sini positif, yang ini Pak Beni kasih tanda. Kalau yang ini 300, kok ini bisa 300 kurang 120 karena dibalik. Kalau dibalik tandanya harus berubah. Kalau di sini tandanya kali, kalau dibalik harus berubah menjadi bagi. Seperti itu. Paham ya? Oke. Kita lanjut lagi. Maka 180 bagi 3 jawabannya adalah 60 cm persegi. Gitu. Bisa ya cara mencari luas sisi tegaknya. Kalau khusus untuk ini itu memang harus dibalik supaya memudahkan kita untuk menghitung. Atau mungkin kalian kalau mau pakai rumus yang lain juga dibolehkan. Jadi Pak Beni ngajari rumusnya seperti ini, jadi nggak perlu kalian harus pakai ini, kalian boleh pakai cara kalian sendiri. Yang penting cara menghitungnya sama hasilnya, wes itu tok. Yang penting proses, gitu. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, tidak ada. Pak Beni close untuk PPT-nya. Baik, ini yang hadir saat ini adalah 12 orang. Jihan, Filia, Seli, Laksita, Cipa, Aska, Itok, Gani, Fleisia, Ganiyun, sama Tadi yang masuk itu agak banyak gitu loh Pak. Terus yang ini yang nggak ke absen cuman Asraf sama Cinta. Cinta sakit, tadi mamahnya sudah WA japri Pak Beni. Oke, enggak apa-apa. Oh, terus kemarin masalah apa itu? Vaksin ya. Kemarin ada yang belum, bentar Pak Beni lihat di grup. Yang belum ada keterangannya kan kelas kita jumlahnya ada 16 orang.
Ya, 16 ini yang baru terdaftar baru 13. Yang 3 orang yang belum siapa itu? Rio, Aska, Fleisia, Gani, Filia, Jihan, Ganiyun, Laksita, Afan, Aiko, Kirana, Cinta, Ito, Al-Asraf. Kurang 3 orang yang belum siapa? Siapa kok Aiko? Shelly, Siapa? Shelly, Shelly. Siva. Siapa namanya? Shelly, Sally. absen 15. Absen 15. Terus Terus Siva kayaknya belum toh. Coba tanya. Belum. terus kurang 3 orang, kurang 2 orang. Siapa? Coba Kak, tadi siapa sih udah? Yang sudah Rio, Aska, Fleisia, Gani, Filia, Jihan, Ganiyun, Laksita, Afan, Aiko, Cinta, Ito, Al-Asraf. Firza. Siva Ini yang belum toh. belum vaksin, Pak. Mirza. Shelly Mirza sama Mirza sudah. Sudah, Pak. Mirza kan udah tuh harusnya. Iya. Siva, Pak. Namanya Siva. belum ada. Aku Ya, tapi di situ nggak ada. Kenapa? nggak tahu. Ya belum diisi toh. diisi dulu. Mungkin nggak diisi. Di grup diisi ya, terutama tadi Cipa, namanya siapa? Cipa, terus Sally. Namanya Shiva. Pak Sapira. Sally belum mengisi ya, silahkan diisi. Aku nggak boleh vaksin, Mbak. Ada Sally. Nice gue. Oh iya, enggak apa-apa, nanti Pak ini sampaikan ke petugasnya Selinda. Terus silahkan, berarti 2 ya yang belum. Mirza sama siapa? Mirza sudah, Pak, kayaknya, Pak. Isi daftarnya yang belum maksudnya toh. Silahkan masuk di daftarnya dulu. Siva sama Mirza. Soalnya nanti daftarnya kan Pak Beni teruskan ke Pak Rohman. Habis ini kan TIK, ya toh. Oke, jadi kesimpulan, kembali ke materi, kesimpulan pada hari ini kita baru saja belajar tentang bangun ruang tabung dan limas. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri kedua bangun ruang tersebut dan luas permukaannya. Jadi untuk minggu depan nanti kita akan belajar tentang bangun ruang kerucut dan terakhir adalah bangun ruang bola. Sudah itu toh. Setelah itu baru nanti kita masuk cara menghitung volume. Nah, kalau sudah volume luas permukaan bisa, luas permukaan itu kan berarti luarnya dulu, baru nanti menghitung yang bagian dalam. Itu kesimpulannya. Jadi jika tidak ada yang ditanyakan, Pak Beni akhiri pertemuan ini. Besok jangan lupa kita ulangan subtema 1, tema 7, subtema 1. Nanti linknya Pak Beni kirimkan. Kapan? Kenapa harus ulangan, Pak? Ya, lah nanti kalau nilaimu dari mana? Tugas. Iya, Pak. Iya. Pada ulangannya kalau misalkan setiap satu tema selesai atau enggak kadang-kadang enggak ulangan. Harusnya ulangan subtema 1 kemarin, cuma biar mudah materi tersampaikan dulu baru nanti tinggal latihan-latihan. Ulangan kan sama dengan juga latihan. Iya, soalnya 10-10 kok. Masing-masing 10-10 sedikit pilihan ganda. Udah, jika tidak ada pertanyaan, pesannya Pak Beni belajar subtema 1, tema 7. Pak Beni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.